Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dahulu. Ketua kelasnya. Sebelum belajar, Ibu ada tebak-tebakan. Tebak-tebakannya, hewan apa yang baru lahir langsung jadi tua? Ada yang tahu? Hewan apa yang baru lahir langsung tua? Benar, burung kakak tua. Kok tahu? Yang kedua, ayam apa yang sering dicari orang-orang? Ayam apa? Benar. Iya, yang hilang. Kalau ini nggak hilang tidak dicari kan? Kalian tahu cerita Malin Kundang? Cerita Malin Kundang itu termasuk ke dalam cerita apa? Ya, itu ceritanya termasuk cerita fiksi sejarah. Ya. Ya. Terus yang kedua itu di dalam sebuah cerita itu ada unsur intrinsik. Tahu unsur intrinsik itu apa? Dalam cerita? Tidak. Unsur intrinsik itu penting dalam sebuah cerita pendek. Ya. Contohnya itu kayak tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, dan amanat. Ya. Itu tadi apa? Apa itu tadi namanya? Yang kayak tokoh, amanat, apa itu? Unsur intrinsik. Ya. Ada yang tahu cerita asal-usul Danau Toba? Mau dengar ceritanya enggak? Di sebuah desa di wilayah Sumatera tinggal seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia hanya mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Untuk usianya yang cukup untuk tidak muda, tetapi ia memilih untuk hidup sendiri. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Petani itu mengatakan, mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang sangat besar.
jangan memakan aku bersedia menemanimu. Jika kau tidak jadi memakanku, petani tersebut terkejut mendengar suara ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkap terjatuh ke tanah. Kemudian tidak beberapa lama, ikan itu berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu mengatakan, seorang petani itu mengatakan, "Bermimpikah aku? Jangan takut. Aku juga manusia sepertimu. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dan kutukan dari dewata." Putri itu mengatakan, "Nama aku Putri. Aku bersedia menjadi pendamping hidupmu." Petani itu mengangguk oleh karena itu. Jadilah mereka pasangan suami dan istri. Ada suatu janji yang telah disepakati mereka berdua. Seorang petani tidak boleh menceritakan bahwa asal usul putri tersebut dari seekor ikan. Jika janji itu diingkari, akan terjadinya petaka yang sangat dahsyat. Setelah sampai di desa petani, dokterlah penduduk desa melihat gadis cantik cerita bersama petani tersebut. Dia mungkin bidadari yang turun dari langit, umum warga-warga yang ada di desa. Mau lanjut? Petani itu merasa sangat bahagia sebagai suami yang baik. Suami dari seorang gadis yang sangat cantik dari seekor seorang petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang merasa iri dan menyebabkan kesangkaan buruk yang menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Aku tahu petani itu pasti memelihara makhluk halus, kata seorang kepada temannya. Hal itu sampai ke telinga petani dan putri. Mereka tidak merasa tersinggung, bahkan semakin rajin bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia diberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuatnya lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis, tetapi agak nakal. Ia mempunyai suatu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makan yang harusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, dia selalu menolak. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. Ayahnya mengatakan, "Ya, aku bersabar. Dia tetap anak kita," kata petani kepada istrinya. "Syukurlah Kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang seorang suami dan ayah yang baik," puji istri kepada suaminya. Memang kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh petani. Pada suatu hari, Putra mendapatkan tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah. Akan tetapi, Putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Dia langsung pulang ke rumah. Melihatnya Putra sedang bermain bola. Petani menjadi marah. Sambil menjaga kuping anaknya, anak tidak tahu diuntung. Anak tahu diri, dasar anak ikan. Umpan petani
tanpa sadar ia telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata tersebut, ketika itu juga anak dan istrinya lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injak kakinya, tiba-tiba menyumberlah air yang sangat deras dan makin deras. Air merendam desa petani dan desa sekitarnya. Air meluas sehingga membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan Danau Toba, sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Itu cerita asal-usul Danau Toba. Ibu ada pertanyaan? Dari cerita asal-usul Danau Toba tadi, yang bisa menjawab belum lah. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Petani. Ya benar, petani. Seorang petani. Seorang petani itu tinggalnya di mana? Desa mana? Desa mana? Ya, di wilayah Sumatera. Bagaimana petani itu mendapatkan ikan? Bagaimana? Memancing di mana? Di sungai. Mengapa putri itu bersedia menjadi seorang suami? Ya, karena suami itu telah menyelamatkan hidup seorang putri tadi. Apa yang terjadi setelah seorang petani itu melanggar janjinya tadi? Apa akan terjadinya? Petaka yang petaka itu tadi dia lenyap, anak dan istrinya lenyap. Sebelum tutup, ada tebak-tebakan lagi. Dengar ya. Ada bebek 10 dikali 2 jadi asal lagi gajah terbang nampak apa? Ya benar. Jadi kita akhiri saja pelajaran pada hari ini. Sebaiknya kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.